Awal tahun 2025, Laut Natuna kembali menjadi sorotan. Tiongkok dan Filipina terlibat dalam ketegangan baru, terutama setelah 3 warga Filipina ditahan oleh otoritas Tiongkok dengan tuduhan spionase. Gak cuma itu, Tiongkok juga semakin sering melakukan patroli di wilayah yang diklaim oleh Filipina. Filipina pun tidak tinggal diam. Dengan dukungan Amerika Serikat dan sekutunya, Filipina semakin aktif dalam mempertahankan klaim mereka di perairan sengketa ini. Bahkan, latihan militer bersama Amerika, Jepang, dan Australia semakin intens. Pada Maret 2025, penjaga pantai Tiongkok kembali memasang penghalang terapung di sekitar Scarborough Shoal, yang dikenal sebagai Bajo de Masinloc di Filipina, untuk mencegah nelayan Filipina memasuki area tersebut. Tindakan ini memicu ketegangan lebih lanjut antara Tiongkok dan Filipina di Laut Cina Selatan. Sebagai respons, penjaga pantai Filipina melancarkan operasi khusus untuk menghapus penghalang tersebut, menegaskan hak navigasi mereka dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Selain itu, Tiongkok meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, termasuk penempatan pembom jarak jauh H-6 di sekitar Scarborough Shoal. Langkah ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, ke Filipina, yang bertujuan untuk memperkuat aliansi keamanan di kawasan tersebut. Situasi ini menyoroti meningkatnya ketegangan dan kompleksitas geopolitik di Laut Cina Selatan pada tahun 2025. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, tapi tetap harus waspada. Laut Natuna yang masuk dalam Z Indonesia pernah beberapa kali mendapat gangguan dari kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai Tiongkok. Sikap Indonesia cukup tegas, kita berpegang pada hukum internasional, khususnya UNCLOS, untuk menyelesaikan sengketa maritim. Artinya, Indonesia akan tetap mempertahankan kedaulatan tanpa terlibat konflik terbuka. ASEAN juga punya peran besar di sini. Negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam juga menghadapi situasi serupa dengan Tiongkok. Jika ASEAN bersatu, bisa jadi kita punya posisi tawar lebih kuat terhadap Tiongkok. Sementara itu, Amerika Serikat semakin aktif di kawasan ini. Kehadiran mereka bisa jadi faktor yang menambah ketegangan atau justru menciptakan keseimbangan kekuatan. Indonesia harus pintar-pintar menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak. Jadi, apakah Indonesia harus khawatir? Jawabannya, kita harus tetap waspada. Indonesia tetap memegang prinsip diplomasi dan hukum internasional, tapi kita juga perlu memperkuat pertahanan di Laut Natuna untuk menjaga kedaulatan kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus bersikap lebih tegas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru.